Kekayaan di dunia ini ya nikmat ya sekaligus bencana. Dan kesenangannya itu ya susah sebenarnya. Sekarang orang yang punya harta banyak itu senang apa susah? Ya senang ya susah, ya kan? Punya harta banyak itu senang, tapi dibalik kesenangannya orang yang punya harta banyak itu ya susah. Coba orang satu punya perusahaan 10 perusahaan misalnya, punya karyawan lebih dari 10.000 orang, mumet nggak kira-kira mikir banyak orang kayak gitu? Mumet, ya kan? Mumet, mending jadi orang kere nggak punya apa-apa, ya kan? Nggak usah mikir hartanya ada berapa, nanti di mana hartanya, nggak usah mikir, gitu loh. Jadi punya harta banyak itu ya nikmat, ya bala, ya seneng, ya susah, gitu loh. Dan orang yang punya harta banyak itu ya akan banyak musuh. Yang musuhnya itu ya tidak main-main dalam merusaknya. Ya orang kalau punya usaha maju, ya pasti banyak musuhnya, ya kan? Misal kita lagi dagang, dagangan kita sama dengan orang yang dagang di sebelah kita. Lalu orang itu ya pasti akan memusuhi kita. Ini dagangannya sama, ya kan? Yang dijual sama, harganya sama, tapi kok dia bisa laris, saya nggak laris. Gitu. Ya akhirnya akan dimusuhi, permusuhan, dimusuhi. Atau orang itu juga berusaha merusak. Gimana caranya supaya dia bisa merusak kita? Ya pakai apalah, kalau di Jawa itu ya masih ada, pakai santet lah, pakai apalah, itu masih ada kalau di Jawa gitu. Jadi ya tapi ya memang santri itu harus jadi orang kaya ya, jangan sampai santri itu jadi orang miskin ya. Jadi santri-santri Al-Aziz nanti kalau keluar dari pesantren ya jadi orang kaya semua gitu ya, paling enggak ya kaya lah pokoknya gitu. Kaya kunyuk apa kaya apa. Jadi seperti itu. Dan orang yang pengen merusak itu ya seperti darah yang mengalir di dalam tubuh kita. Permusuhan itu seperti darah yang mengalir pada kita. Kalau saya sih ya pilih jadi orang cukup. Ya. Kalau saya tidak mau jadi orang kaya, tidak mau jadi orang miskin, pilih jadi orang cukup. Mau bikin rumah, cukup duitnya. Mau beli mobil, cukup duitnya. Pokoknya mau pergi haji, cukup duitnya. Mau pergi ke Jepang, cukup duitnya. Mau pergi ke Jerman, cukup duitnya. Pokoknya jadi orang cukup aja, nggak usah jadi orang kaya. Nggak enak jadi orang kaya itu, susah. Ya, yajri minkum kama jridami min ajli dzalika, maka dari itu, dari arah-arah itu yang mau diganti dengan dari rumah dunia ke rumah akhirat itu, ajil tuh menyegerakan siapa aku, auliyai pada para kekasih-kekasihku atau pada wali-waliku, ilal jannati menuju surga. Ya, ini tip, kalau kalian pengen panjang uripnya di dunia, pengen hidupnya lama di dunia, jangan terlalu jadi orang soleh. Ya sekarang taat, besok maksiat gitu, biar lama hidupnya di dunia ini. Karena itu min ajli dzalika ajiltu auliyai ilal jannah. Jadi karena aku pengen cepet-cepet mindah hambaku yang soleh, yang beriman itu, maka ya cepet-cepet mereka tak matikan. Karena kan syaratnya mau masuk surga itu harus mati dulu, gitu loh. Maka para wali-walinya Allah itu ya tidak panjang usianya, karena Allah kasihan kepada walinya Allah itu. Takut disakiti orang yang ada di dunia ini, takut disakiti orang-orang yang gak jelas, maka cepat-cepat diwafatkan. Jadi orang baik itu ya cepat mati. Maka kalau pengen lama hidup di dunia ya kadang taat, kadang maksiat,
kadang taat, kadang bejat gitu. Biar lama hidupnya di dunia ini gitu loh. Jadi kalau soleh terus, wah ini nakut-nakutin ini. Kok soleh terus gak pernah mau bros, pateni ae lah. Jadi Allah cepat-cepat ngutus malaikat Israil, cabut ae cabut ae. Terlalu taat. Medeni wong gitu loh. Jadi ya harus, ya itu maksudnya kalau pengen hidup lama di dunia. Ya sekarang berbuat baik, besok berbuat jahat. Taat terus maksiat, taat terus jadi bejat, ya biar lama hidupnya di dunia. Tapi kan kita nggak tahu gitu loh. Kita itu nanti kapan matinya, ya kan? Pas kita lagi taat mati ya beruntung. Ya, tapi kalau lagi maksiat kita mati, dicabut sama malaikat, ya berarti buntung, kita nggak jadi beruntung gitu loh. Maka ya standar aja lah. Ya dosa, diakui kalau itu dosa. Tapi jangan niat untuk berbuat dosa. Ya lupa aja lah, manusia itu memang tempatnya salah dan lupa. Laula zalika, jika bukan karena itu tadi, yaitu mau dipindah dari dunia ke akhirat, lama mata maka tidak akan mati atau tidak akan wafat siapa Adamun, Nabi Adam, wa waladuhu, dan anak cucunya Nabi Adam, hatta yunfikha, hingga ditiup, fisuri, di dalam trompet. Qauluhu la ya'lu nakum khobala, ay la yaqsuruna, tidak dikurangi, fi fasadi umurihim, di dalam merusak perkaranya mukmin. Wal khobalu, utawi lafadz khobalu itu al fasadu, rusak. Jadi di depan tadi ada kata khobala, itu maknanya fasad, rusak. Jadi kita harus harus husnudon sama Allah. Apa husnudon kita? Allah itu sayang kepada kita. Allah itu sudah menganggap kita seperti keluarganya, ya kan? Anasu ya Allah, manusia itu dianggap oleh Allah seperti keluarganya. Dan Allah itu sebenarnya selalu ingin membahagiakan manusia. Tidak ada Allah itu menciptakan kita untuk disengsarakan, itu tidak ada. Cuman kadang-kadang kita yang selalu suudzon sama Allah. Satu contoh begini, kita hidup di dalam kandungan ibu kita, sempit nggak tempatnya? Sempit, ya kan? Sempit. Hidup di dalam kandungan ibu kita itu sempit. Makan kita cuma darah haid. Kira-kira kalau di alam bersekarang ini minum darah haid, makan darah haid, itu jijik nggak? Jijik, ya kan? Tapi karena kita ada di alam rahim, ya enggak, karena memang itu makanan kita. Jadi maka wanita yang mengandung itu tidak haid, karena darah haidnya diminum atau dimakan sama bayi yang ada di dalam kandungannya. Maka wanita yang hamil itu tidak haid. Allah itu sayang kepada kita ketika kita masih dalam kandungan, maka kita disuruh keluar dari rahim ibu, mau diberi tempat yang luas, ya kan? Karena di dalam kandungan nggak bisa main bola, nggak bisa naik motor, nggak bisa naik mobil, ya kan? Nggak bisa naik kereta, nggak bisa ke mall, nggak bisa kemana-mana. Maka karena Allah sayang kepada kita, kita dicarikan tempat yang lebih luas, yaitu alam dunia. Udah lahir, tapi bayi lahir ya pasti nangis. Ya kan, nangis. Kenapa? Dia nggak mau ninggalin tempatnya yang lama, nggak mau. Nangis, bayi itu pasti nangis, kalau lahir nangis, karena dia merasa bahwa tempatnya di situ itu enak, di rahim itu enak, gitu loh, nangis. Maka ya karena itu suudzonnya bayi itu. Jadi kita itu dari kecil sudah suudzon sama Allah itu. Mau diberi tempat yang lebih luas saja nangis, nggak mau gitu loh.
pengennya masih di situ.